keresahan memuncak dan lengkap sudah keresahan yang ada di desa juga keresahan yang ada di perkotaan. Nah, dari sini sekali lagi yang absen adalah kepemimpinan. Jika muncul kepemimpinan dan kelas menengah mau menyatu dengan buruh seperti yang terjadi pada tahun 90-an, maka pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini bisa selesai pada tahun ini. Kenapa negeri kita bulan Agustus itu ricuh, pertentangan, kontradiksi demikian keras ya. Saya akan menjelaskan itu dari perspektif teorinya Werthim, seorang sosiolog dari aslinya Rusia tapi berkarir di Belanda. Kalau terjadi kontradiksi antara elit dan massa berlangsung secara berkelanjutan, maka ledakan secara terbuka tinggal menunggu waktu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kontradiksi sejak Pak Prabowo itu dilantik sebagai presiden. Kontradiksi pertama, beliau menggaungkan efisiensi, tetapi kabinetnya gemuk. Pertama kalinya di dalam sejarah kita, kabinetnya 108 menteri. Ini yang pertama. Kontradiksi yang kedua, beliau ingin membalas budi Pak Jokowi. Tetapi orang-orang yang ada di kabinet antara orangnya Pak Jokowi dan orangnya Pak Prabowo tidak bisa bekerja sama. Nampak ketika Pak Prabowo menginstruksikan A, beliau ada menteri yang dulu latar belakangnya dari Pak Jokowi sengaja menahan diri. Ini terjadi sampai pada akhir, mau kita lihat satu persatu. Bulan Januari itu digaungkan kenaikan PPN 12%. Rakyat kelas menengah protes, ribut, muncul meme di berbagai media mengenai bagaimana dampaknya. Pak Prabowo turun tangan untuk menyeleksi barang-barang apa yang dikenakan pajak 12%. Akhirnya kelas menengah diam. Pada bulan Februari lagi-lagi muncul kontradiksi dari menteri-menteri lama, yaitu hilangnya gas 3 LPG. Pengecer tidak boleh menjual langsung kepada konsumen. Para konsumen gas antri panjang sekali. Dan ini potensial digerakkan untuk terjadinya kerusuhan pada saat itu. Nah, kemudian Pak Prabowo turun tangan lagi, meredam itu. Maka kemudian kembalikan seperti semula sehingga para pengecer bisa menjual gas secara langsung. Reda ketegangan. Ketika pajak itu menimpa kelas menengah yang resah. Ketika gas 3 kg gas melon itu yang resah kelas menengah bawah. Mari kita telusuri kelas menengah yang lebih bawah lagi yang bergejolak. Pada bulan Maret, ojol demonstrasi besar-besaran menuntut THR. Di sini ada seorang wakil menteri yang cari muka. Nanti saya kalau ada waktu ingin menjelaskan belakangan kenapa kok ini kemudian menjadi bom kemarahan para ojol. Nah, ojol menuntut diberikan THR. Peraturan selama ini mengatakan THR hanya bagi pekerja yang mempunyai hubungan industrial. Nah, sedangkan ojol nggak punya bos, nggak punya majikan. Mitra ya? Mitra. Nggak bisa diberikan THR. Tetapi Pak Prabowo lagi-lagi turun tangan. Memanggil para pemilik bos-bos aplikasi itu, kemudian ojol diberikan THR. Ini bulan Maret menjelang Hari Raya Idul Fitri.
ketika itu penyerapan tenaga kerja di sektor formal mulai meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya Lebaran. Tetapi para pekerja yang ditarik, mereka statusnya outsource, kontrak atau pekerja magang, meskipun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dengan pekerja definitif, pekerja organik. Nah, ini menjadi menjadi ledakan berikutnya, menjadi sumbu yang meledak di bulan April pasca Lebaran, ketika para pekerja outsource, para pekerja magang itu semuanya diputus hubungan kerjanya oleh para pengusaha karena kebutuhan untuk memenuhi Lebaran sudah selesai. Nah, maka kemudian muncul PHK besar-besaran pada bulan April, dan kita lihat yang paling memuncak karena angkanya sangat tinggi yang disebut media itu Sritek dengan mem-PHK 10.500 orang. Tetapi bukan hanya Sritek, PHK-nya terjadi di mana-mana. Mungkin kalau disebut PHK enggak tepat ya, tetapi merumahkan atau mengembalikan mereka karena mereka sebenarnya tidak punya hubungan kerja. Gitu. Ini terjadi pada selama bulan April. Selama bulan Mei, gelombang tuntutan untuk mempekerjakan, kesempatan kerja hanya 100 orang, yang kapasitas gedung hanya 5.000 orang, tetapi yang datang untuk melamar 25.000 orang. Ini terjadi di Bekasi, yang pingsan 15 dalam kasus itu. Menunjukkan apa? Kegagalan pemerintah untuk membuka lapangan kerja. Di sini saya sejalan dengan Prof. Musni. Jadi persoalan ini sebenarnya persoalan yang akut. Tetapi dari sisi teori protes, dari sisi teori gerakan sosial, apa yang dibuka dari kontradiksi demi kontradiksi tadi, ini sudah memenuhi syarat munculnya berubahnya dari laten ke manifest. Seharusnya ketika ini terjadi bulan April Mei, ini seharusnya segera diredam supaya tidak muncul gelombang protes terbuka yang bentuknya tidak fokus pada gerakan untuk mencapai tujuan. Jadi ketidakpuasan sudah, keresahan sudah, menguatnya ketidakpuasan dan ketidakadilan sudah, muncul kontradiksi. Yang absen tinggal satu. Kalau satu ini terpenuhi, lengkap sudah teori protes dan teori gerakan sosial untuk menggoncang pemerintah. Apa yang tidak ada? Kepemimpinan. Kepemimpinan absen. Mahasiswa jalan sendiri, buruh jalan sendiri, ojol jalan sendiri, massa jalan sendiri. Beda dengan tahun 98. Ketika mereka bergerak masing-masing, ada Amin Rais, ada Megawati, ada Gus Dur, ada Sri Sultan yang mampu mengarahkan kemarahan massa kepada satu tujuan tertentu, jatuhnya Soeharto. Tapi ini tidak ada kepemimpinan. Nah, pada bulan Juli ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk terjadinya gerakan massa yang sangat besar. Apa yang terjadi? Pertama adalah gelombang pemungutan pajak. Pajak daerah, juga pajak yang ada dibayar oleh para karyawan. Di satu sisi kita tahu anggota DPR atau para pejabat tidak membayar pajak, tapi rakyat dikenakan pajak. Kalau yang saya ceritakan tadi itu hanya menggempur kelas menengah perkotaan dan kelas menengah bawah perkotaan. Ketika terjadi kenaikan PBB pada bulan Juli, ketika mau dibentuk koperasi merah putih di semua desa, dan kemudian ketika MBG tidak merata di semua desa, maka yang digempur ini masyarakat pedesaan. Apalagi kemudian keresahan masyarakat desa itu memuncak ketika tanah yang tidak digunakan, tidak digarap selama 2 tahun akan disita untuk menjadi milik negara. Nah, ini kemudian tanah-tanah di pedesaan yang kecil-kecil yang kurang dari 0,5 hektar diusahakan secara ekonominya tidak mencukupi,
tidak diusahakan ya kemudian mau disita oleh negara. Ini keresahan memuncak dan lengkap sudah keresahan yang ada di desa juga keresahan yang ada di perkotaan. Nah, dari sini sekali lagi yang absen adalah kepemimpinan. Jika muncul kepemimpinan dan kelas menengah mau menyatu dengan buruh seperti yang terjadi pada tahun 90-an, maka pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini bisa selesai pada tahun ini. Tapi mereka beruntung Pak Prabowo Gibran karena tidak ada kepemimpinan, gerakan masih tercerai-berai dan antara ojol tidak menyatu dengan buruh-buruh dari serikat-serikat buruh, antara mahasiswa dengan ojol tidak menyatu, meskipun pemantik dari gerakan itu, dari protes terbuka ini adalah para mahasiswa. Nah, kenapa kemudian ojol yang paling gigih? Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Ojol ini merasa diperdaya oleh mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Maret, Wakil Menteri Tenaga Kerja itu berteriak-teriak, stop eksploitasi ojol, stop eksploitasi ojol. Ojol merasa dibela oleh seorang Wakil Menteri, gigih. Tetapi ternyata kemudian Wakil Menteri ini ditangkap dan ketahuan bahwa Wakil Menteri ini memperdaya, menipu, memperalat para ojol, para buruh untuk meningkatkan kekayaan mereka, kekayaan dia, untuk menumpuk harta dia. Maka kemarahan ojol ini diledakkan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran seperti itu. Kenaikan gaji anggota DPR, tunjangan perumahan, kemudian joget-joget mereka. Secara teoritik ini hanyalah pemicu, hanyalah trigger. Tetapi kondisi pemanasan, kondisi kegelisahan itu sudah terbentuk sejak bulan akhir tahun 2024 dan kemudian memanas ya pada bulan Agustus ini. Nah, saya melihat itu yang terjadi. Jadi kalau ini kemudian ada pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat menengah bawah yang secara ekonomi, secara sosial pas-pasan, kembang kempis, dan kehidupan elit politik yang begitu glamor. Begitu mudah elit politik itu untuk mendapatkan uang. Begitu mudah elit politik itu untuk mengakumulasi kekayaan. Bayangkan seorang wakil menteri yang dulunya juga ojol. Dalam waktu yang sangat singkat mempunyai mobil jumlahnya 15, harganya mahal semua. Mempunyai sepeda motor yang jumlahnya 24, harganya mahal semua. Dan berbanding terbalik dengan kelompok yang mereka suarakan, yang mereka perjuangkan sehari-hari. Sebenarnya ini kuncinya ada di sini. Kuncinya adalah ditipunya para buruh, dikerjainya para ojol oleh para pejabat kita sehingga merasa diperalat dan dipameri, ditunjukkan kegelimangan harta benda yang begitu tidak terbatas. Ada yang mengatakan 250 juta per bulan, ada yang mengatakan bahkan lebih dari 1,5 miliar per bulan. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa yang sebenarnya perlu dilakukan, saya kira masih klasik, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ini. Hapuskan KKN secara serius. Selama ini tidak bisa ditangani, partai-partai korupsi, partai-partai menjadi sumber korupsi, birokrasi menjadi sumber korupsi, kita hanya akan membuat sejarah, episode-episode sejarah yang isinya kemarahan-kemarahan rakyat.